Dewan Pembina ACBN Dr. Haji Aminuddin gali potensi seni budaya aset berharga dari sebuah daerah. Probolinggo CB News Indonesia, daerah wisata memiliki kekayaan seni budaya dan kreativitas lokal, yang menjadi aset berharga dalam mengembangkan industri pariwisata. Dengan menggali potensi unik ini, suatu daerah dapat menciptakan pengalaman wisata yang otentik, memperkaya kehidupan masyarakat lokal dan menarik minat para wisatawan dari berbagai belahan dunia. Seni dan pertunjukan budaya menjadi daya tarik utama bagi suatu daerah. Kota Probolinggo memiliki tradisi seni tari, musik, teater, dan seni rupa dapat menghidupkan kembali budaya dan tradisi mereka, melalui pertunjukan dan pagelaran seni. Pengalaman ini memberikan wisatawan kesempatan untuk merasakan keajaiban dan kekayaan budaya lokal. Pengrajin dan kerajinan tangan lokal juga memainkan peran penting dalam mengekspresikan seni dan kreativitas suatu daerah. Kerajinan tangan unik seperti membatik, anyaman dan lainnya mencerminkan kearifan lokal dan warisan budaya. Berikut ngobrol pintar bersama Bakalon Wali Kota Probolinggo dari fraksi Gerindra Dr. Haji Aminuddin, Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia. Ada kesan apa dibuat atau memang terkondisi kan terkotak-kotak. Betul. Nah, ke depan itu memang suasana itu harus dicairkan. Betul. Kalau membeku terus begini, wah ini orang itu, kan repot kita. Apalagi yang menyangkut, ya saat ini repot nih. iya, menyangkut kesenian, budayawan, kan itu hal yang tidak boleh di kota-kota. Tidak boleh gerak. Karena memang pada dasarnya kebudayaan itu kan merupakan gambaran kehidupan. Betul. Kita hidup sekarang ini tidak lepas dari budaya yang terjadi kemarin. Yang kemarinnya lagi, kan gitu. Iya. Makanya budaya ini tidak bisa ditinggalkan. Betul. Termasuk dalam anggaran itu saya lihat kemarin sangat kurang. Cuma 2% Iya. dari anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal namanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kan? Masa 2% saya bilang? Tampil. Siap. Cuma ada sosialisasi saja. Iya. Nah, Kami sendiri sebagai seniman lokal, ya istilahnya Seniman, siap menjadi corongnya pemerintah. Ya, Siap menjadi ya corong memang. pemerintah. Jadi bentuk kebudayaan itu yang saya pahami, goalnya itu memang kesenian. Kesenian. Dan itu harus ditampilkan. Kan? Ya. Iya, kalau yang namanya kesenian tidak pernah tampil itu bukan kesenian dia. Kesanaan ini. Betul. Nah, gitu. Sedangkan kami sendiri membuat mutu ini apa? Aku cinta budaya Nusantara, kan luas ini ya. Luas. Bukan hanya Probolinggo aja. Semar Garing, nanti saya di toko mana nih? Kalau main. Ini Semar. Ini Sri Romo Wijoyo. Sudah ada ini. Sri Romo Wijaya ini. Sri Romo Wijaya. Rama Wijaya kalau di India, Iya. tapi di Jawa adalah Romo Wijoyo. Iya. Sri Romo. Sri Romo. Ini nyobain sama Pak Dokter ya. Pak Dokter kan hadir di tempat tong-tong shop ini. Kenapa kok harus lebih menggali kebudayaan, Pak? Ataupun kesenian yang sangat digali lagi. Digali lagi. Tong shot. Bisa dijelaskan dulu tong shot ini apa Pak Semo? Tong shot ini, Oh kayak ada tong ada. Betul. Iya, gimana? tong shot itu sendiri perjalanannya panjang. Masalahnya mulai dari awal bujangan, menginjak ke masa dewasa, kemudian keluarga dan sebagainya. Petro ini ya. Petro. Namanya bisa Petro. bukan Petro, Iya. tong shot. Waktu muda namanya tong shot, masih Petro. Iya. Kemudian tong shot ini memasuki usia 60. Jadi bergelar tong shot ini. Berarti aku sudah tong-tong shot ini. Iya. 60 sudah nonton. Gitu loh. Udah deh. Sehingga bisa dibuka di Google, bisa apa sih tong shot itu? Iya. Ya bisa diartikan TPS. Ya, teka-teki sih lah. Iya. Oh. Nah, mungkin ini ya apa kok jadi berubah dari Petro jadi tong shot kan beda jauh itu. Iya. Begini, berubahnya karena makom memasuki usia itu, jadi sudah gelarnya beda.
Oh, nah ada maknanya ini pasti kan? Iya, Iya. ada makna. Nama tua ya Pak ya? Ya, Nama tuanya Petruk itu Tontong betul. Shot. Setelah dia tuh istilah apa ya? Mendalami keilmuan sehingga usianya masuk ke usia 60, Tontong Shot. Mungkin Pak Daimo bisa dijelaskan. Tontong Shot sendiri itu apa sih? Kalau yang dimiliki oleh Petruk Iya, iya. Kok berubah namanya? Iya, Betul. apa itu kira-kira? Jadi Tontong Shot ini ketika masih Petruk itu memang sakti. Sakti mandraguna lah istilahnya. Kemudian setelah memasuki usia yang 60 tadi, Petruk sadar, wah waktunya lengser ke Prabon. Maksudnya duduk sebagai apa ya, orang tua lah. Sesepuh betul gitu lah. Oh gitu. Sampai ada Petruk jadi ratu. Ada saat itu nggih. Ya. Kon di pewayangan ada Tapi Petruk itu Petruk jadi Isaro, Pak. ratu. Ya, Iya. ada. Bukan ratu, Isaro itu. Ya. Jadi Petruk jadi roti. Bukan jadi ratu, jadi roti. Iya, iya, Jadi iya. semuanya ikut nyuwil, Ikut nyuwil, ikut ngerasakan. ngerasakan Oh. ilmunya Iya, iya, iya. Iya. sebarluaskan. Betul. Iya, iya, iya. Sehingga setelah masuki usia lansia lah istilahnya itu, dharma baktinya hanya untuk kemanusiaan. Iya. Kemanusiaan dharma baktinya itu. Filosofinya gitu. Iya. Iya. Jadi kita ini dalam kehidupan Betul. setelah menjalani berbagai macam dinamika kehidupan, Metamorfosa. Iya, Metamorfosa ya. Iya. metamorfosa. Kemudian taruhlah berhasil lah, berhasil dalam proses kehidupan itu, perjuangan kehidupan. Kemudian ini kan menjadi contoh yang baik. Betul. Ya, tadi kan kalau Petruk kan Iya. Adi Mandraguna. Betul. Nah, tentu Sakti banyak Mandraguna. Sakti Mandraguna. Kalau Adi itu di atasnya lagi. Oh, Iya. Ya, Di padan. setelah di ini, dia apa namanya? Diuji gitu. Iya. Nah, Adi Mandraguna. Jadi sudah banyak dia mungkin pertempuran apa, iya. dan menang gitu. Menang, Nah, iya. Tabah menjalani Iya. satu cobaan-cobaan. Kemudian menjadi tadi sesepuh. Sesepuh ini tempat bertanya. Betul. Contoh yang baik gitu. Kalau dalam agama itu, dalam siklus kehidupan kan kita ada bulan Hijriah itu. Ya, Nah, ini di Zulqaidah, duduk artinya, duduk. Tinggal nanti merefleksi diri dalam proses kehidupannya itu bagaimana ya. Ya, mengintrospeksi tadi, apa istilahnya Pak? Saya mau tadi Metamorfosa. metamorfosa. Dari yang biasa tuh jadi hebat, dari yang nggak bisa terbang jadi bisa terbang. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, Awalnya menjijikkan, setelah jadi kupu-kupu dikejar orang itu loh. kalau dari Pak Yai, dari Gus menjadi Kiai. Melalui metamorfosa Iya, betul. keilmuan agama. nah, Oh, ini mungkin ini dengan filosof Petruk ya. Ya. Mungkin Pak Dokter bisa menggambarkan seperti apa itu, Pak? ya kalau Jadi untuk manusia ya maksudnya. Petruknya mungkin Pak Saimo lebih paham ini ya. Tapi Nah, filosofi gambaran lah, kehidupan gambaran. filosofi tadi seperti yang saya jelaskan tadi, Selalu ngayomi. ya, orang yang dituakan Ngomong. dan Bisa ditokohkan ngomong. ya kan, ya, sebagai pelindung, sebagai penasehat di sana ya. Iya. Pengayom. Pamong ya, pamong. Pandita ning Ini menggambarkan juga sosok pemimpin sebenarnya. Ya, Sosok Panutan. panutan. Ya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangarsa tutwuri handayani. Nah itu di pribadi Petruk. Oh. bukan tutwuri antutu bukan loh ya. Bukan. Ini suaranya wartawan kayak gini. Bukan. Iya. Apa ya? Ini kayak adegan ini gitu, adegan apa pewayangan ini. Ya. Ditaruh di depan juga mau, di tengah juga mau, Iya, di belakang juga. Karena bisa. sudah mengalami semua dia. Iya, itu sudah Dari yang mengalami biasa. metamorfosa nggih. Jadi anu Pak Dokter, pandita ning ratu. Nah, Nah,
betul. Sabdo Pandito ya. Ya, Sabdo Pandito. Nah, ini pun tadi Ratu Raja, Ah. Sabto Pandito, Ratu. Nah. Jadi ratu tapi ratu nih cokro kembang. Nah, ini. Apa lagi tuh? Oh, banyak dong. Banyak itu. Pokoknya intinya Petruk jadi Ini. roti. Aku iki endi iku. Iku rasakno dhewe wis ya. Teka-teki. Aku iki endi iku. Iku endi iki. Ya. Saya pingin sekali di sini memang. Iya betul. Gue lebih tahu nih. Aku iki Endi iku. Mana Jadi iki? jangan cepat-cepat Pak Saimo. Iya. Aku iki ndi? Nah. Iku. Nah, ngono. gitu. Jadi lebih terang. Iku sing ndi? Iya, Iki. Iku Seperti golek. ini, Pidak. Jadi Sri Romo Wijaya. Di bawahnya iki woh kangkung. Nah, Nah, masuk. jauh sebelumnya. Singosari. Ini sebelum mana dong? Ini sebelum Majapahit. iya jauh, Jauh sebelum Majapahit. banget, ya. Oh, sebelum Majapahit. Sebelum Iya, Majapahit. ini. Jadi kalau Majapahit kan di 12, Ini kan kisah 12 lama, ya? 13 Iya, ya. Pasehi kan. Kisahnya tua, kisah Sri Ramayana, Namanya aja umurnya 1000 tahun. Anumanito. Oh, sebelumnya lah Mahabharata ya. Nah ini ada totokan nanti Anuman ada di dalamnya. Tua. Tapi anehnya dari tokoh-tokoh pewayangan ya, Petro, Semar, Kakung, dia tidak mau jadi dikatakan pemimpin, panutan. Kalau jiwanya ada. Panutan itu jadinya. Panutan. Keren. Iya, Kan- karena panutan itu Jadi contoh. lebih ke arah kepemimpinan. Kepemimpinan. Iya. Kepemimpinan. Betul. Leadership. Leadership. Iya. Namanya Pamong Pandowo. Betul. Pandowo sendiri itu dalam kisah pewayangan kan memang yang super Pak ya. Iya. Ya Pak Krisno ya. Pandowo 5. Jadi memang Sing penyebutan- ngomong, iya. Penyebutan pemimpin itu diawali dengan kepemimpinan. Betul. Artinya orang yang tidak punya jiwa kepemimpinan bukan pemimpin. Tidak bisa. Ya. Nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Iya, dia harus memenuhi kriteria di proses kepemimpinannya, baru bisa disebut pemimpin. Pemimpin. Iya. Punya leadership. Tapi memang Iya. pemimpin dengan panutan itu beda. Pak. Iya. Lebih ngeri, lebih masuk ke panutan ini repot mau dibahas. Lebih hakiki. Iya. Ya bukan panutan, Pak wartawan, bukan panutan. Istilahnya ya sama-sama ngomong lah. Kalau dalam riwayatnya kan memang Pamong Pandowo. Pamong Pandowo. Ngomong calon pemimpin. Lah iya panutan Pak, jadi Yang dimong itu calon contoh. pemimpin, gitu loh. Iya, betul. Among Pandowo. Iya. Pandowo itu pemimpin. Oh, iya. Pandowo yang Iya, ngomong itu termasuk itu Punokawan. Yang ngomong Punokawan. Dimong. Jadi Pandowo dimong oleh Punakawan. Punokawan. Oh keren. Jadi diajak apa namanya ya sharing dan sebagainya ini. Iya. Punokawan. Memang dalam proses metamorfosis itu ada fase namanya puasa Ya, iya. atau semedi bisa Topo. atau Topo Broto. topo. Ya. Topo. Itu nggak makan Topo Broto. maksudnya. Iya. Jadi puasa. Ternyata dalam dunia kesehatan untuk merubah suatu sikap kita, kita harus memaksakan diri dalam perubahan itu lebih kurang memang 30 hari. Maksudnya begini, misalnya kita biasa merokok, terus kita tekad nggak merokok, Iya. paksakan 30 hari. Iya, sampai selesai. Kalau 30 hari itu berhasil, insya Allah bisa. Sehat. Iya. Ya berhenti merokok. Berhenti, lolos berarti. Lolos 30 hari. Ya, 30 hari, 1 bulan. 1 bulan. Makanya puasa Ramadan itu 29, 30 Iya. ya. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Ternyata ada namanya siklus dalam tubuh kita ini. Iya. Namanya circadian siklus. Ya. Siklus kebiasaan gitu. Iya, iya. Nah, misalnya biasa bangun jam 6 ya, susah bangun subuh kan? Subuh. Tapi kalau kita paksakan selama sebulan itu bangun subuh terus, insya Allah untuk selanjutnya itu bisa bangun subuh. Iya. Niat lagi dok. Ya itu awalnya kan niat. Harus Bisa karena terbiasa. Allah bisa karena Terbiasa. Tapi ngerokok aja nangis dia. Atau bahasa pondokannya itu, Setelahnya puasa ngebus mana? Iya. ya bahasa pondokannya itu lancar kaji karena
ulang. Iya. Itu terus fokus gitu. Iya. Ya. Bagus. Wah ini kalau bicara tentang budaya ini Iya. filosofinya tinggi. Menggerak. Oh iya. Kalau pandemi Kopi ini. ya, kopi ya, masker kopi. Kopi ambilkan kopi. Oh, nggih. Kebudayaan itu mestinya lebih dari sejarah. Nah, kalau sejarah itu lebih kepada penekanan hal-hal yang pokok. Artinya di sana ada apa namanya momentum. Nah itu sejarah. Bisa kejadian apa. Tapi kalau yang kehidupan dari kita bagaimana bertahan, kemudian sampai sekarang itu budaya. Budaya. Kehebatan manusia itu kan kemampuan beradaptasinya. Betul. Siapapun itu yang bisa beradaptasi, maka dia akan survive, bisa mengikuti perkembangan zaman. Walaupun dalam proses itu mungkin orang lain yang bergerak, Betul. Medianya orang lain. medianya orang lain, makanya perlu silaturahmi tadi. Nah, budaya tadi intinya kan kelompok. Nah, nggak mungkin seseorang bisa membuat budaya, mesti berkelanjutan generasi ke generasi. Betul deh. Soalnya Kadang-kadang karena 20 tahun aja tidak terasa itu. Ya, tidak terasa. Tidak membedakan, tidak membentuk suatu perbedaan budaya yang betul, jelas. betul. Ini menurut kami satu generasi 20 tahun yang kita berjalan sekarang kan media kan sangat menguasai Pak ya, Sekarang ini ya. menguasai ya. Jadi sehingga yang namanya HP dan sebagainya anak-anak itu bawa HP. Iya. Gak pas lah bagi saya, menurut saya. Ya karena dulu Pak saya mau belum ada HP. Iya. Tapi ya zaman sekarang ya Ini menyesuaikan. kecemburuan instrumen. Iya. Tapi ya nanti kan memang zamannya zaman maju, memang saya sendiri seneng kok. Loh, ini ada orang pintar menurut penelitian di Amerika bahwa kemajuan yang sekarang ini baru memanfaatkan lebih kurang 15% otak. Gitu. Iya. Baru 50% ini, ya ada pesawat, ada mobil, ada HP, ada internet. Ini baru 50%. Bayangkan kalau sudah 20%. Jadi memang ada kemungkinan nanti mobil terbang. Ya. Iya. Kan sekarang sudah mulai. Iya. Iya, Manusia ada terbang. mobil terbang Iya, ada. itu kan diambil dari teknologi drone. Drone. Sebenarnya dengan kita melestarikan budaya itu artinya kita mengangkat derajat dan martabat kita sendiri. Karena orang itu dilihat atau dihargai dari apa yang dia sudah punya. Punya ciri khas seperti itu. Khas kekhasan. Iya, iya. Kalau kita tarik garis lurus dari nenek moyang kita terus sampai ke kita ini kan, itu tidak dialami oleh bangsa lain. Artinya, taruhlah misalnya orang Amerika, dia punya budaya sendiri. Nah, terus orang Eropa punya budaya sendiri. Kekhasan budaya ini hal yang harus kita pertahankan karena memang itulah bentuk adaptasi kita dalam menghadapi kehidupan. Tidak akan cocok kita pakai budaya Amerika, tidak cocok. Tidak cocok. Karena kita hidup ini sampai dari titik nol kita di zaman nenek moyang kita dulu, yang katanya seorang pelaut itu. Nah, itu kan sampai sekarang ini nyambung. Di dalam budaya kedokteran pun budaya ini menggambarkan Ciri khas. rekam jejak dari kehidupan. Betul. Nah, itu tertera di dalam namanya genetik. Genetik. Jadi sudah genetik kita gitu. Genetik kita ini memang misalnya kita ini nenek moyang dulu kita kan seorang pelaut. Artinya bisa berenang kan. Nah, kita ini insya Allah kalau belajar berenang tidak sulit. Lebih cepat. Tidak sulit. Karena sudah ada memori ini di dalam genetik kita. Genetik kita. Iya. Nah, jadi begitu juga banyak hal yang dari segi genetik ini yang tidak ada di kelompok atau di ras lain atau di budaya lain, tapi di kita ada. Nah itu tidak bisa dipisahkan, apalagi mau dihilangkan. Nah bentuknya macam-macam nanti goalnya itu.
kesenian, Iya. ada tata krama, ada sikap. Nah, karena tadi hal yang sudah ditanamkan sejak kita kecil dan orang tua kita sudah menerimanya juga dari orang tuanya, orang tua yang menerima lagi dari orang tuanya, itu berlanjut. Nah, ini tidak lain, proses ini merupakan proses untuk adaptasi kehidupan. Nah, entah dari situasi alam yang menuntun kita itu, ya. Nah, ini ya konsep ke depan itu. Dan apalagi sekarang ini salah satu penyangga wisata ini ya kesenian. Kesenian, daya tariknya. Iya, entah dikemas dalam apa, kejadian apa gitu, atau event apa, ya tetap kesenian itu. Dengan segala banyak cerita yang dilakukan baik melalui Pak Saimo Petro ini ya, juga pembina Tong Shot ya, Iya. Pak Dr. Aminuddin, ini luar biasa, bisa menceritakan segala sesuatu hal, apalagi terkait dengan kesenian. Begitu gede getolnya beliau untuk mengangkat kesenian ya, khususnya yang ada di Kota Probolinggo. Jadi poinnya seperti ini, kita tutup dengan ya monggo untuk Pak Saimonya bisa menyampaikan juga disambung sama pembina dari Tong Shot. Monggo Pak Saimo. Terima kasih para wartawan. Terima kasih bahwa malam hari ini untuk Sanggar Abdi Cinta Budaya Nusantara Tong Shot mendapatkan kehormatan kunjungan dari Pak Dokter selaku pembina Tong Shot. Shot. Insya Allah dalam waktu dekat nanti untuk Tong Shot akan bisa berekspresi berkaitan dengan 17 Agustus yang akan datang. Untuk itu mohon doa restu biar yang 2% tadi naik menjadi 20% gitu loh. Iya, kalau nggak ada penampilan ya nggak bisa turun. Cuma itu Pak Dokon, terima kasih. Berkesinambungan di kemudian hari, tidak hanya melibatkan Tong Shot, tapi banyak saya yakin kelompok-kelompok budaya lain, pecinta kesenian ya, Semua elemen masyarakat. Mas, ya, yang memang konsentrasinya di budaya, bentuk silaturahmi yang membangun budaya dan mencoba nanti ke depan bahwa budaya-budaya ini kita angkat ke permukaan berupa kesenian, berupa tarian, apapun bentuknya, dan ini merupakan hal yang sangat menarik, kekhasan atau istilahnya budaya lokal ya. punya ikon maksudnya. Iya, yang punya ikon tersendiri yang khas Kota Probolinggo dan menjadi media atau menjadi sesuatu yang bisa kita jual ya dalam rangka pariwisata Kota Probolinggo ke depan ya. Nah, ini baru awal ini ya, dulur-dulur sekalian ya. Ini ke depan kita akan lebih luas lagi dan mudah-mudahan nanti pembicaraan ini menjadi awal mula untuk kita membangkitkan kembali kebudayaan dari Kota Probolinggo. Oke. Wassalam. Seperti itu pemirsa, CB News dimanapun Anda berada. CBTV News Indonesia memang Oke. Lagi 1